Halo Sobat Bisnis, balik lagi di Ramalan Saham. Minggu lalu ada kabar terkait neraca perdagangan Indonesia yang membukukan surplus sebesar 7,56 miliar US dollar pada April 2022. Surplus tersebut merupakan rekor terbaru dan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Berdasarkan catatan BPS, rekor tertinggi sebelumnya terjadi pada Oktober 2021 dengan surplus sebesar 5,74 miliar US dollar. Surplusnya neraca perdagangan ternyata berpengaruh juga loh ke pergerakan IHSG. Setelah minggu kedua Mei, perdagangan di Bursa Efek memerah. Kabar surplus neraca perdagangan ternyata menjadi sentimen positif bagi IHSG yang membuat perdagangan pada Selasa 17 Mei 2022 bullish 0,70% ke level 6.644,467. Nah, di tengah pelemahan IHSG setelah Lebaran yang juga menyebabkan emiten-emiten memerah termasuk Gotoh, tak ayal nih Sobat Bisnis, isu tentang unrealized loss TLKM dalam investasinya di Gotoh pun jadi perbincangan. Setidaknya, Telkom menyebut unrealized loss investasi Telkomsel pada Gotoh di kuartal pertama tahun 2022 adalah sebesar 881 miliar rupiah. Seperti apa sih sebenarnya unrealized loss yang dialami TLKM? Dan siapa saja yang pernah mengalami unrealized loss? Net foreign sale untuk all market periode 16 hingga 20 Mei 2022 berada di minus 2,43 triliun rupiah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG periode 16 hingga 20 Mei 2022 menguat 4,82%, berada di posisi 6.918,144. Berikut top gainers untuk minggu ini, periode 16 hingga 20 Mei 2022. Berikut top losers untuk minggu ini, periode 16 hingga 20 Mei 2022. PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM melalui anak usahanya Telkomsel membeli saham Gotoh di level 72 juta rupiah per lembar pada 2021. Pembelian ini sebagai bagian dari penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan. Dari laporan keuangannya nih Sobat Bisnis, per Maret 2022, Telkomsel ini melakukan perjanjian dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau AKAB untuk investasi dalam bentuk obligasi konversi atau CB tanpa bunga. Nilainya sebesar 150 juta US dollar atau setara 2,11 triliun rupiah dengan kurs sekitar 14.370 rupiah. Sayangnya, belakangan ini harga saham Gotoh mengalami penurunan yang signifikan. Nah, ini membuat TLKM harus membukukan unrealized loss atau kerugian yang belum terrealisasi hingga 811 miliar rupiah. Berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama tahun 2022, TLKM menderita kerugian hingga 881 miliar rupiah akibat investasi pada saham teknologi tersebut. Emiten BUMN ini merugi bahkan ketika harga saham Gotoh berada di level IPO. Dalam rilis resminya, Perseroan mengatakan jumlah kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi Telkomsel pada Gotoh pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar 881 miliar rupiah. Disajikan sebagai kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi dalam laporan laba rugi konsolidasinya. Dengan demikian, BUMN itu menderita kerugian investasi yang belum direalisasikan atau unrealized loss. Hal itu berarti kerugian yang belum direalisasi adalah penurunan nilai investasi yang sedang berjalan Sobat Bisnis. Lalu, apa sebenarnya unrealized loss dan unrealized gain? Dikutip dari situs Ajaib Sekuritas, unrealized gain dan loss merupakan keuntungan dan kerugian yang belum diwujudkan karena keuntungan atau kerugian yang sebenarnya terjadi jika sudah dilakukan penjualan saham. Sementara, mengutip Investopedia,
unrealized loss merupakan kerugian di atas kertas yang dihasilkan dari memegang aset yang harganya turun. Akan tetapi, investornya sendiri belum menjualnya dan menyadari kerugiannya. Seorang investor mungkin lebih memilih membiarkan kerugian tidak terrealisasi tersebut dengan harapan aset tersebut akan pulih harganya sehingga setidaknya nilai aset tersebut mencapai titik impas atau membukukan keuntungan margin. Ada juga nih pengertian lain tentang unrealized loss dari Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Indonesia Budi Frensidi. Menurutnya, dalam akuntansi, unrealized loss tidak dicatatkan dalam laporan laba rugi. Akan tetapi, komponen ini masuk ke pendapatan menyeluruh. Penurunan nilai saham ini baru akan jadi kerugian atau tidak bergantung saat penjualan aset tersebut dilakukan. Kalau saham yang nilainya turun dijual pada posisi rugi, kerugian tersebut pastinya akan terrealisasi. Contoh mudahnya gini nih Sobat Bisnis. Misalnya, Sobat Bisnis membeli saham Goto di harga IPO sebesar Rp338 per sahamnya. Lalu misalnya dalam 1 minggu, saham Goto menjadi Rp400 per saham. Tapi, Sobat Bisnis tidak menjual saham tersebut. Saat itulah, saham Goto yang Sobat Bisnis miliki mengalami unrealized gain. Sementara, untuk unrealized loss, contohnya nih, misal Sobat Bisnis memiliki saham TLKM di pembelian Rp4.500 per saham. Dan seminggu kemudian, saham TLKM yang Sobat Bisnis miliki turun menjadi Rp4.150 per saham. Tapi kalau Sobat Bisnis tidak menjualnya di angka tersebut dan tetap disimpan, angka itu menjadi unrealized loss. Unrealized gain dan loss akan menjadi profit dan loss jika Anda menjualnya Sobat Bisnis ya. Nah, investasi tersebut akan tercatat sebagai profit jika saham tersebut dijual di harga yang lebih tinggi dari harga pembelian Sobat Bisnis. Sementara, angka tersebut bisa menjadi loss jika Anda menjualnya di bawah harga pembelian. Contoh lain nih dari unrealized loss yang menjadi kasus besar, yaitu kasus yang dialami BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Dalam pemberitaan bisnis pada 2021, nilai unrealized loss BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2019 berkisar Rp13 triliun hingga Rp14 triliun. Catatan unrealized loss terbesar terjadi dalam kurun Agustus sampai September 2020 yang mencapai sekitar Rp40 triliun. Unrealized loss ini disebabkan oleh penurunan nilai saham yang diinvestasikan oleh BPJS TK saat itu. Badan yang lebih sering disebut BP Jam Sostek tersebut menginvestasikan dana nasabah di 2 instrumen investasi, yaitu investasi saham dan reksadana. Saat itu IHSG memang mengalami penurunan yang cukup dalam ya Sobat Bisnis. Nah, selain unrealized loss dan gain, ada juga yang bisa kita pelajari dari investasi TLKM ke Goto, yaitu skema obligasi wajib konversi. Berdasarkan situs bankmandiri.co.id, obligasi wajib konversi atau OWK adalah surat utang yang memungkinkan Anda sebagai pemegang surat utang untuk mengkonversinya menjadi saham di perusahaan penerbit obligasi. Penggantian dari instrumen obligasi ke saham merupakan rasio penukaran yang memang sudah disepakati sebelumnya ya Sobat Bisnis. Nah, skema ini dinilai sejumlah pihak lebih aman bagi emiten maupun bagi investor. Pasalnya, emiten tidak menghadapi resiko gagal bayar dengan adanya konversi obligasi tersebut menjadi kepemilikan saham, sehingga arus kas tetap terjaga. Head of Research and Market Information Department Penilai Harga Efek Indonesia atau PHEI, Robi Rusandi menilai OWK juga meminimalkan resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Contohnya nih, instrumen OWK akan lebih baik dibandingkan dengan right issue karena emiten tidak akan menghadapi resiko rendahnya penyerapan dana. Meski demikian, ia juga mengingatkan kekurangan penerbitan dari OWK dibandingkan skema lainnya. Proses konversi obligasi nantinya akan menimbulkan efek dilusi bagi pemegang saham saat ini. Jumlah saham beredar akan lebih banyak dan akan menggerus kepemilikan pemegang saham saat ini. Nah, selain TLKM ke Goto, bisnis juga mencatat setidaknya OWK sudah dilakukan beberapa emiten di BEI. Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir seperti yang dilakukan oleh PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASSA,
PT Smartfren Telekom Tbk atau FREN, dan PT Kimia Farma Tbk atau KAEF. Nah, sementara itu pada Juli 2021, emiten jasa transportasi dan logistik ASA menawarkan 600 juta unit OEK lewat skema right issue. Selanjutnya, setiap hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD berhak membeli 1 unit obligasi konversi dengan harga pelaksanaan Rp1.200 per unit. Setidaknya, ASSA menargetkan mendapatkan dana dari right issue OEK tersebut sebesar Rp720 miliar. Dana ini digunakan untuk membayar hutang ASA dalam mendirikan Antaraja. Antaraja pun mengalami kenaikan kinerja, terutama di momen pandemi yang membuat bisnis ini makin strategis. Pada paruh pertama 2021, layanan tersebut diklaim mengalami kenaikan permintaan hingga 20% dengan rata-rata pengiriman 500.000 paket per hari. CEO Antaraja Suyanto Chong mengatakan, jika dilihat dari volume pengiriman harian, tentu ada peningkatan karena masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, sehingga transaksi melalui e-commerce dan social commerce mengalami peningkatan yang signifikan, ujar Suyanto, CEO Antaraja. Nah, sementara itu, emiten BUMN Farmasi PT Kimia Farma Tbk atau KAEF berpotensi mendapatkan dana Rp6 triliun dari penerbitan saham baru melalui skema OEK. Dalam keterbukaan informasi di Juli 2021, Kimia Farma berencana menambah modal lewat HMETD atau right issue. Berbeda dengan TLKM, ASA dan KAEF melakukan OEK untuk membayar hutang, sedangkan TLKM merupakan kerjasama dalam bentuk OEK. Itu dia tadi pembahasan terkait unrealized loss dan unrealized gain, serta obligasi wajib konversi ya Sobat Bisnis. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat Bisnis sebelum nantinya berinvestasi di pasar modal. Ingat ya Sobat Bisnis, sebelum berinvestasi, perbanyak literasi, pelajari fundamentalnya, dan selamat berinvestasi. Perhatian! Rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini mungkin tidak cocok untuk semua investor dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi. Terlebih lagi, konten ini tidak bermaksud untuk menggiring Anda untuk berinvestasi pada salah satu emiten. Perbanyak referensi, selamat berinvestasi.